dalam kuburan, dilepas tali-talinya itu lebih baik. Nah, dalam melepas itu berdoa Bismillahi wa ala millati Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat baik karena sesuai dengan anjuran syariat yang sudah dituliskan dalam kitab Fathul Qorib. Wa yaja'u la wa yuja'u lan den turahake lan den turoake miring sapa mayit fil kubri ing dalam kuburan ba'da ayamika ing dalam sawuse yen to den jeroake apa kuburan komatan kelawan sak dedeg wa bastotan lan sak pengawi wa yakunu lan ana apa alijau nuroake miring iku mustaqbilal kiblati madhep kiblat. Falau dufina mongko lamun den pendem mustadbirul kiblati halih mungkuri kiblat mustalqian utawa mlumah nu bisa mongko den keduk sapa mayit wa wujiha lan den adepake sapa mayit lil kiblati maring arah kiblat malam yataghayyar ing dalam selagine durung owah sapa si mayit gitu. Nah, dalam meletakkan si mayit itu mayitnya itu ditidurkan miring, jadi di dalam itu yaitu ditidurkan miring ke arah apa lubang lahatnya atau lubang cempurinya itu dihadapkan miring menghadap kiblat. Jadi arah kanannya itu atau lambung kanannya arah kanannya itu berada di bawah terus menghadap kiblat. Nah, setelah itu dan panjangnya kuburan itu yang paling baik itu adalah sak dedek atau apa itu namanya orang dewasa yang berdiri ditambah satu pengawai, jadi sekitaran 2 meter itu yang paling baik yang sesuai dengan anjuran. Tapi ketika di suatu tempat itu banyak kendala, semisal kalau di apa itu namanya terlalu dalam nanti keluar air, maka nanti tidak bisa dikuburkan. Ya sebisanya kalau memang ada kendala-kendala seperti itu, atau semisal tanahnya tidak mumpuni untuk dilubangi terlalu dalam semisal, atau terlalu kelas sehingga susah untuk diambil tanahnya. Nah, itu nanti bisa saja bisa dikuburkan asalkan pokoknya dikuburkan mayat itu nanti tidak mengeluarkan bau keluar. Tapi kalau semisal tanahnya itu mudah atau kaya umumnya tanah mudah dikeduk, mudah diambil tanahnya, itu nanti standarnya adalah 2 meteran. Kalau standarnya orang itu tingginya 160-170 tambah satu pengawai atau satu apa itu namanya segini, ya sekitar 2 meter. Cara basa Jawa ini ya sak dedeg sak pengawai. Orang dewasa berdiri sambil mengangkat tangannya itu loh. Nah, itu sak dedeg sak pengawi. Nah, itu yang paling baik dalam menguburkan mayit. Jadi mayit sudah mau bertemu Tuhannya, alangkah baiknya dirawat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat anjuran yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Ya, yang jelas itu sudah hukumnya sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah kan. Ulama-ulama apalagi Fathul Qorib itu ya sudah termasuk salah satu kitab yang banyak dikaji di pesantren, jadi bisa dibuat rujukan kan. Jadi kalau lubang kuburan itu segimana ya tinggal itu sak dedeg sak pengawai, orang berdiri sambil mengangkat tangan sekitaran 2 meteran lah kan gitu umumnya. Dan juga si mayat itu dihadapkan ke arah kiblat. Nah, apabila si mayit itu terlanjur dikuburkan membelakangi kiblat atau dia itu terlentang, semisal diletakkan kok terlentang, maka wajib untuk membongkar lagi kuburannya dan menghadapkan wajahnya pada arah kiblat selama mayit tersebut tidak berubah. Maksudnya belum
ya masih utuh, anggota tubuhnya masih utuh seperti halnya dia meninggal. Kalau sudah berubah, semisal tinggal kerangka atau yang ya tidak wajib untuk dirubah lagi, karena kan ya memang sudah anggota tubuhnya sudah berkurang. Tapi kalau masih utuh, semisal tadi yang menguburkan lupa enggak diarahkan kiblat, nah maka wajib nanti dikeduk lagi, dibongkar lagi kuburannya untuk mayitnya dihadapkan kiblat. Atau semisal sudah diletakkan miring, mayitnya bergerak melumah, ada yang lihat, wah tadi mayitnya bergerak semisal tumpuannya hilang, akhirnya dia terlentang, maka nanti wajib dikeduk untuk dihadapkan ke arah kiblat. Dan gitu. Jadi kewajiban tersebut itu selama mayitnya itu belum berubah. Kalau sudah berubah ya tidak wajib. Karena ya memang kondisi-kondisi seperti itu kan ya memang nggak bisa kan, kalau sudah berubah bagaimana cara menghadapkan kiblat. Ditoto, semisal tinggal kerangkanya kan, menata kerangka kan ya sulit, jadi ya tidak wajib. Tapi kalau selama masih utuh, jasadnya si mayit itu masih utuh, maka nanti wajib untuk dihadapkan ke arah kiblat. Itu. Wa yastahu lan den rata apa al-kubru kuburan. Wala yusamu lan den genengake, wala yubnalan ora kena den bangun alaihi ing atase kuburan, wala yujasasulan ora kena den lepan apa kuburan, lan ora kena den lepo apa kuburan. Ora ya kenane kuwi ayukrahu tegese den makruhake apa tajsisuhu ngelepo kuburan biljisi kelawan lepo, wa huwa hale utawi aljis iku an-nuratu kapur, al musamatu kang den arane biljiri kelawan luluh. Nah, jadi kuburan itu tidak perlu dibangun, dan tidak boleh membangun kuburan, atau maksudnya dibuatkan rumah-rumahan, atau semisal kalau bahasa Indonesianya itu kijingan ya. Dan tidak perlu dibuatkan kuburan, bangunan di atas kuburan. Tapi tidak bolehnya di sini itu hukumnya makruh. Kalau di Fathul Qoribnya itu tidak bolehnya itu ayyukrohu, tidak sampai haram tapi makruh. Makruh itu yang enggak disukai. Kalau ditanya tentang syariat, boleh apa enggak mengkijing kuburan atau membangun sesuatu di atas kuburan? Jawabannya ya tidak boleh. Tidak bolehnya itu tidak boleh yang makruh. Makruh itu semisal dibangun ya tidak sampai berdosa, tapi alangkah baiknya tidak dibangun di atasnya. Cukup diberi tanda seperti maesan, batu atau sejenisnya saja. Sebenarnya itu seperti itu. Karena ya memang sudah meninggal itu tidak perlu dibuatkan. Kalau di hadisnya itu kan banyak kan ya. Itu semakin besar bangunan yang ada, semakin indah bangunan yang ada di atas kuburan kan semakin memperberat atau apa itu gitu, lupa saya. Jadi ya yang lebih baik bagi kuburan seorang muslim itu sebenarnya padang bahasanya? Bebas saja, ya cukup ditandai dengan batu atau nisan di atasnya itu sudah cukup. Kalau kita ingin menziarahi, ingin mendoakan ya kan bisa-bisa saja. Sebenarnya tidak boleh. Ya memang tidak bolehnya itu tidak boleh makruh. Mungkin kalau di sini ya memang tidak sampai haram. Kalau di sini kan bahasanya yukrohu dan makruhake, tidak disukai atau dibenci. Jadi ya saya cuma membacakan. Nanti kalau itu merusak pasar bagi orang penjual batu nisan yang enggak, saya cuma membacakan ilmu saja. Kalau ilmu kan ya memang harus diungkapkan. Kalau enggak diungkapkan malah enggak boleh ya. Bukan berarti untuk tidak. Kalau sebenarnya ya kalau saya suka-suka di kijing sebenarnya, tapi kalau memang berbicara tentang hukum ya itu tidak